Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Langi 2. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena pada siang hari ini kita melakukan rapat acara PPKG PJOK. Susunan acara rencana tindak lanjut PPKG PJOK yaitu pertama pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga doa, kelima penyampaian materi, keenam pemandu tanya jawab, kedelapan lain-lain, dan kesembilan doa. Memasuki kegiatan yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas, Bu Erni Ardani dipersilakan dan peserta dimohon untuk berdiri. Jadi dimohon untuk duduk kembali. Memasuki acara yang ketiga yaitu doa. Kepada yang bertugas dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara yang selanjutnya yaitu penyampaian materi. Sebelumnya saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ini dengan lancar. Baik Bapak Ibu, rekan-rekan SDN Wangi 2 yang saya hormati. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan nikmat iman untuk melakukan pertemuan pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Rasulullah Muhammad SAW. Semoga di akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya sebagai makhluk yang husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Baik Bapak Ibu, saya akan menyampaikan program dari pendidikan yang saya ikuti, yaitu PPKG PJOK, yaitu peningkatan kompetensi guru PJOK. Di sini salah satu tugas akhirnya yaitu pembuatan program. Nah, program yang saya rancang di sini ini berkaitan dengan P5 atau profil pelajar Pancasila di fase C, yaitu berlaku untuk siswa kelas 5 dan kelas 6. Di sini saya buat judul yaitu mengkampanyekan gaya hidup sehat melalui olahraga dan nutrisi. Nah, program ini sebenarnya saya dapat dari rembuk dengan anak-anak kelas 5 dan kelas 6. Jadi anak-anak kelas 5 dan kelas 6 itu saya ajak untuk ngobrol, saya ajak untuk mengisi tentang angkat bagaimana caranya agar hidup kita sehat. Nah, dari jawaban anak-anak tersebut, dari angkat yang diisikan oleh anak-anak tersebut, salah satunya melalui olahraga. Ada yang menjawab melalui makanan-makanan yang sehat. Nah, itu adalah latar belakang, salah satu latar belakang kenapa saya mengambil program kebugaran siswa. Langsung saja di sini. Latar belakang dari kegiatan ini yaitu tingginya angka obesitas anak di Indonesia menjadi masalah serius yang perlu segera diatasi. Kurangnya aktivitas fisik dan konsumsi makanan tidak sehat sejak dini menjadi faktor utama penyebabnya. Padahal masa kanak-kanak ini merupakan periode emas untuk membentuk kebiasaan hidup sehat. Sekolah sebagai lingkungan belajar yang paling dekat dengan anak memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan. Melalui program kampanye gaya hidup sehat ini yang komprehensif diharapkan dapat meningkatkan kesadaran anak dan orang tua tentang pentingnya olahraga dan nutrisi yang seimbang, sehingga tercipta generasi muda yang lebih sehat dan produktif. Nah, berdasarkan latar belakang ini, maka saya berdiskusi dengan anak-anak kelas 5 dan kelas 6. Saya ajak ngobrol, saya tanya, saya suruh mengisi angket, sehingga jawaban-jawaban anak itu didapatkan seperti tadi. Ada yang melalui olahraga rutin, ada yang melalui makanan-makanan sehat. Karena selama ini kalau saya mengamati makanan-makanan yang diperjualbelikan di lingkungan sekolah, makanan yang saya kira kurang sehat. Kenapa kurang sehat? Karena makanan-makanannya itu banyak yang tidak terbungkus oleh plastik. Bahkan ada makanan-makanan yang cepat saji, makanan-makanan yang sifatnya itu kurang higienis. Maka dari itu saya mencoba untuk mengangkat program ini, saya jadikan sebagai P5 di kelas 5 dan kelas 6. Nah, dimensi profil pelajar Pancasila yang saya angkat di sini yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, gotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Kenapa saya mengangkat 4 dimensi profil pelajar Pancasila ini? Karena nanti di dalam program saya ini ada 4 profil dimensi pelajar Pancasila ini yang akan ditingkatkan, yang sifatnya siswa nanti akan meningkatkan ini, terutama di gotong royong dan kreatif. Nah, elemen dan subelemen dari P5-nya sendiri itu ada elemen akhlak kepada manusia, yaitu mengutamakan
bersamaan dengan orang lain dan menghargai perbedaan. Elemen yang kedua yaitu berkeadilan sosial, yaitu berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan bersama. Elemen yang ketiga ada elemen kolaborasi, kerjasama. Yang keempat ada elemen memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, yaitu mengajukan pertanyaan. Yang kelima ada elemen memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Dan yang keenam ada elemen menghasilkan gagasan yang orisinal. Ada 6 elemen dan sub-elemen ini yang nantinya menjadi titik penilaian ketika melakukan proyek belajar Pancasila ini. Jadi nanti penilaiannya ada di 6 titik ini. Bentuknya seperti apa? Langsung saja saya lanjut. Nah, tujuannya dulu. Saya membuat tujuan ini yaitu untuk meningkatkan siswa mampu memahami pentingnya gaya hidup sehat melalui olahraga dan nutrisi. Yang pertama. Yang kedua, siswa dapat merancang dan melaksanakan kampanye gaya hidup sehat yang kreatif dan inovatif. Yang ketiga, siswa dapat bekerja sama dalam tim untuk mencapai tujuan bersama. Dan yang keempat, siswa dapat mempresentasikan hasil kerja kelompok secara efektif. Nah, kalau dilihat dari keempat tujuan ini, di tujuan yang kedua di situ siswa dapat merancang dan melaksanakan kampanye gaya hidup sehat yang kreatif dan inovatif. Nah, jadi nanti di kegiatannya pasti siswa akan membuat sebuah kampanye. Kampanyenya itu berbentuk apa? Nanti ada lanjutannya. Saya lanjut lagi. Nah, setelah menentukan tujuan pembelajaran, di sini ada pembagian peran. Maka dari itu saya meminta bantuan dari rekan-rekan semuanya, khususnya yang ada di dalam ruangan ini, rekan bapak dan ibu guru, baik dari kelas 1 sampai kelas 6 dan bapak ibu mata pelajaran. Yang pertama, yang berperan yang pertama yaitu ada kepala sekolah. Ibu kepala sekolah nanti sebagai penanggung jawab dari program ini. Terus ada rekan guru baik dari kelas 1 sampai kelas 6 sebagai rekan kolaborasi dalam menyusun program dan sebagai pendamping. Tugasnya Bapak Ibu nanti itu sebagai pendamping, karena nanti siswa dijadikan berkelompok secara heterogen, dan nanti Bapak Ibu yang tugasnya menjadi pendamping dari setiap kelompok. Yang kedua ada wali murid. Wali murid ini sebagai motivator peserta didik. Nanti juga saya akan melibatkan ke wali murid sebagai fasilitator dari peserta didik. Yang keempat ada tokoh masyarakat, yaitu sebagai narasumber. Jadi nanti peserta didik bisa mewawancarai tokoh masyarakat yang ada di sekitar sekolah atau bahkan pedagang-pedagang yang ada di sekitar sekolah terkait dengan nutrisi atau makanan sehat tadi. Yang berikutnya yaitu ada peserta didik sebagai pelaksana. Ini adalah pembagian peran dalam program yang saya rancangkan. Atau kekuatan sekolah apa yang saya gunakan? Yang pertama ada aset manusia. Aset manusia itu ada kepala sekolah, ada guru, ada peserta didik, ada wali murid. Kenapa saya mengambil ini? Karena banyak sekali di sini latar belakang dari bapak dan ibu guru yang memiliki kecerdasan masing-masing. Contoh seperti Bu Yayu pandai menari, Pak Andika pandai berolahraga, Bu Budi pandai berpuisi, Bu Anis pandai bernyanyi. Nah, seperti itu nanti akan mendukung kelompok-kelompok seperti ini. Yang kedua ada aset sosial, yaitu dukungan dari tokoh masyarakat. Yang keempat ada aset fisik, yaitu ada sarana dan prasarana. Nanti peserta didik akan menggunakan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Salah satunya ada kompu, terus ada laptop, seperti perlengkapan olahraga bisa digunakan. Terus aset finansial yaitu ada dana operasional sekolah. Jadi kegiatannya nanti kita bisa menggunakan dana operasional sekolah, maka ini bisa dianggarkan. Terus aset yang terakhir yaitu aset yang kelima yaitu lingkungan, yaitu ada sekolah dan lingkungan masyarakat di sekitar. Nanti peserta didik bisa mencari informasi di lingkungan sekolah ataupun di sekitar lingkungan sekolah. Contoh seperti pedagang yang ada di sekolah, pedagang kaki lima, pedagang pentol, pedagang yang ada di warung itu boleh. Berikutnya ada mata pelajaran apa yang menjadi lokomotif dalam program saya ini.
tentunya yang menjadi lokomotif dalam program saya ini yaitu ada pendidikan jasmani dan olahraga. Tugasnya ini juga ini menyediakan pengetahuan tentang olahraga dan nutrisi serta mengajarkan keterampilan motorik yang diperlukan untuk aktivitas fisik. Mata pelajaran lainnya yang terlibat dalam program saya ini yaitu ada bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu membantu siswa dalam menyusun pesan kampanye yang efektif dan menarik. Nah, kenapa kok ada mata pelajaran bahasa Indonesia, Pak? Karena nanti di dalam program ini ada kelompok yang cara penyampaiannya bisa menggunakan puisi yang berkaitan dengan gaya hidup sehat tadi. Yang kedua, mata pelajaran seni dan budaya, yaitu memungkinkan siswa untuk mengekspresikan ide-ide mereka melalui karya seni yang berhubungan dengan tema kesehatan. Misalkan bisa melalui tari, nanti ada jadi mempromosikan atau mengkampanyekan hidup sehat melalui tari bisa. Terus misalkan ada juga yang melalui gambar bisa. Berikutnya mata pelajaran IPAS, yaitu mengelompokkan makanan yang bergizi dan kurang bergizi. Jadi mata pelajaran IPAS ini juga terkait karena ada mengelompokkan makanan bergizi dan kurang bergizi. Berikutnya ada mata pelajaran matematika, yaitu membuat siswa dalam menganalisa data terkait gaya hidup sehat, misalnya dengan menghitung kalori atau membuat grafik. Ini ada pelajaran matematika yang terkait dalam program saya tadi. Nah, berikutnya peran yang terlibat di sini. Yang pertama di situ ada guru dari berbagai mata pelajaran membentuk tim untuk merancang proyek. Jadi nanti Bapak Ibu guru saya meminta bantuannya untuk membentuk tim. Jadi nanti Bapak Ibu akan mendampingi kelompok-kelompok dari peserta didik yang diajak secara heterogen dan menjadikan sebuah tim. Berikutnya yaitu menentukan peran masing-masing anggota tim. Nanti Bapak Ibu yang akan memandu kelompok-kelompok tersebut untuk menjadi sebuah tim yang solid. Misalkan seperti Mbak ini nanti jadi ketuanya, Mbak ini nanti yang bagian menulis, Mbak ini jadi yang bagian ini. Nah itu nanti tugas dari Bapak Ibu guru yang memandu dalam masing-masing anggota. Berikutnya yaitu ada lokasinya. Lokasinya ada di lingkungan sekolah atau di lingkungan masyarakat. Produk yang dihasilkan ada berupa video pendek, poster, kegiatan kampanye gaya hidup sehat yang kreatif dan inspiratif. Jadi nanti produk yang dihasilkan dari setiap kelompok itu bisa berupa video pendek seperti video yang di TikTok seperti itu. Ada poster, ada kegiatan tari misalkan, ada kegiatan perlombaan misalkan, sehingga cara mengkampanyekan gaya hidup sehat ini yang kreatif. Jadi nanti setiap kelompok membuat sebuah kampanye gaya hidup sehat yang kreatif. Misalkan melalui puisi boleh Pak, boleh. Teknologi yang digunakan ada kamera, handphone, laptop, Chromebook, LCD proyektor kalau membutuhkan, dan media sosial. Mungkin kalau mau dimuat di media sosial anak peserta didik itu sendiri boleh. Sebenarnya yaitu adalah pembelajaran berbasis proyek. Yang pertama yaitu pembentukan tim kolaboratif. Tadi sudah saya sampaikan, Bapak dan Ibu guru saya minta untuk mendampingi dari setiap tim. Prosesnya seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama yaitu menyampaikan kepada kepala sekolah program inspirasi dari peserta didik tentang program hidup sehat. Jadi setelah kemarin saya berdiskusi dengan peserta didik, saya mencoba menyampaikan program ini kepada ibu kepala sekolah, dan ibu kepala sekolah menyetujuinya untuk dilanjutkan dan disosialisasikan dengan teman-teman. Berikutnya yaitu berkolaborasi dengan rekan sejawat dan membentuk tim untuk merancang proyek. Makanya di sini saya mengumpulkan Bapak Ibu semuanya di sini. Saya meminta bantuan kepada Bapak Ibu untuk membantu dalam perancangan proyek saya ini. Berikutnya membagi peran yang jelas dalam setiap anggota tim tadi sudah, sebagai koordinator, fasilitator, ahli materi, dan penyusunan rubrik penilaian. Berikutnya yaitu pengenalan tema dan pembentukan kelompok siswa. Menyampaikan latar belakang kegiatan kepada peserta didik. Ini sudah saya lakukan tanggal kemarin.
Terus siswa mengisi angkat yang telah disampaikan guru sudah kemarin, mendengarkan dan menampung inspirasi peserta didik tentang hidup sehat. Nah, sudah saya lakukan kemarin. Terus guru memperkenalkan tema proyek dan tujuan pembelajarannya, serta siswa dibagi menjadi beberapa kelompok secara heterogen. Nah, ini sudah saya lakukan kemarin, dan peserta didik sudah saya bagi kelompok secara heterogen, sehingga nanti Bapak Ibu di sini tinggal mendampingi kelompok-kelompok tersebut. Nah, yang ketiga yaitu perencanaan proyek, brainstorming. Jadi setiap kelompok nanti melakukan brainstorming untuk menghasilkan ide-ide kreatif untuk kampanye. Jadi nanti setiap kelompok memikirkan bagaimana ya saya cara mengkampanyekan gaya hidup sehat ini bisa melalui tari, mungkin ada yang melalui gambar atau melalui video-video singkat, atau melalui program masak, lomba masak makanan yang sehat, itu bisa. Berikutnya ada pembagian tugas. Setiap anggota kelompok dipastikan tugas yang berbeda sesuai dengan minat dan kemampuannya. Dan yang berikutnya yaitu menyusun jadwal. Jadi setiap kelompok nanti akan menyusun jadwal kapan kita akan melakukan diskusi, kapan kita akan melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat. Nah, dipastikan jadwalnya sudah terbuat dengan baik. Pengumpulan informasi. Siswa mencari informasi dari media sosial. Mungkin ada kelompok yang pengen mencari informasi dari media sosial, diperbolehkan, Pak, boleh. Kalau dari internet, mencari sumber dari internet boleh. Tentang berbagai jenis olahraga, nutrisi, dan penyakit yang berhubungan dengan gaya hidup sehat. Nanti anak-anak bisa mengumpulkan informasi-informasi yang berkaitan dengan gaya hidup sehat. Mungkin tentang penyakit, mungkin tentang gaya olahraga yang sehat itu yang bagaimana, terus makanan-makanan sehat itu yang bagaimana, itu anak-anak bisa mencari informasi melalui internet. Siswa menggali informasi dari orang tua. Selain dari internet, peserta didik juga dapat menggali informasi dari orang tua atau tokoh masyarakat tentang aktivitas apa yang bisa dilakukan di lingkungan rumah yang dapat membuat tubuh menjadi sehat. Jadi nanti siswa juga dapat mencari informasi dari orang tua atau tokoh masyarakat yang ada di sekitar rumah. Berikutnya, siswa menggali informasi dari guru tentang kegiatan rutinitas di sekolah. Selain mewawancarai orang tua atau tokoh masyarakat di rumah, peserta didik nanti juga akan bertanya kepada bapak dan ibu guru rutinitas di sekolah yang berkaitan dengan kegiatan pembiasaan hidup sehat. Mungkin kalau di sekolah ada pembiasaan hidup sehat itu misalkan dengan melakukan senam setiap pagi, itu nanti bisa dikombinasikan. Berikutnya, siswa menggali informasi dari pedagang yang ada di lingkungan sekolah tentang jenis makanan yang diperjualbelikan. Nanti siswa juga dapat menggali informasi dari pedagang yang ada di lingkungan sekolah. Makanan yang dibuat itu apakah sudah makanan sehat atau belum sehat, bahan yang diperlukan untuk membuat itu apa saja, itu bisa digali dari pedagang yang ada di sekitar sekolah. Pengembangan dan umpan balik, yaitu perencanaan produk. Siswa merancang produk kampanye. Produknya ini bisa berupa video promosi gaya hidup sehat, poster atau banner informatif, lagu atau tarian yang mengkampanyekan olahraga dan nutrisi. Jadi bisa berbentuk lagu atau masak sehat. Jadi anak-anak bisa merancang perlombaan olahraga itu yang melibatkan semua siswa kelas 1 sampai kelas 6. Nanti anak-anak yang berperan sebagai pemandu, sebagai wasit, seperti itu yang menciptakan kegiatan olahraga sendiri. Olahraganya sederhana, atau bahkan anak-anak bisa mengadakan lomba memasak sehat. Dimulai dari kelas 1 sampai kelas 6 diajak untuk memasak lomba sehat, bisa. Pembuatan produknya, siswa bekerjasama untuk membuat produk kampanye yang telah dirancang. Sosialisasinya, siswa setelah produknya dibuat, nanti siswa mempresentasikan produk kampanyenya mereka kepada seluruh siswa sekolah, baik secara langsung maupun melalui media sosialnya. Sosialisasinya ini di kegiatan akhir. Jadi kegiatan ini dilaksanakan selama 3 bulan. Nanti di kegiatan akhir, peserta didik mempresentasikan. Misalkan dari kelompok 1 ada yang mengkampanyekan dengan gaya tarian,
Kelompok dua ada yang mengampanyekan gaya hidup sehat melalui lomba masak, ya seperti itu. Nah, ini contoh untuk produknya. Produk video atau video promosi ini video pendek yang menampilkan sesuatu melakukan olahraga dan makan makanan sehat dengan musik yang menyenangkan. Boleh video pendek seperti video-video yang ada di TikTok seperti itu yang sifatnya mempromosikan gaya hidup sehat. Tidak hanya joget-joget itu saja, tapi ada promosinya, ada tekanannya tentang gaya hidup sehat. Berikutnya poster. Poster ini poster yang berisi informasi tentang manfaat olahraga dan nutrisi serta tips untuk menjalani gaya hidup sehat. Nanti anak-anak diajari membuat poster yang posternya itu di dalamnya mengandung manfaat olahraga dan nutrisi serta tips menjalani gaya hidup sehat. Berikutnya, produk berikutnya ada yang berupa lagu atau tarian. Mungkin anak-anak yang senang tari bisa mengkampanyekan gaya hidup sehat melalui tari atau lagu yang dapat diikuti oleh semua siswa. Lagunya mungkin atau gerakannya yang sederhana sehingga gerakan tersebut menginspirasi dari anak-anak yang lain agar terus melakukan kegiatan hidup sehat. Berikutnya ada acara olahraga. Tadi yang sudah saya jelaskan, acara olahraga ini adalah olahraga yang menyenangkan, seperti ada lomba lari, lomba tarik tambang, atau senam bersama. Berikutnya ada lomba masak sehat. Nanti anak-anak juga bisa mengampanyekan gaya hidup sehat melalui lomba masak sehat, yaitu lomba yang mengandung siswa untuk mengajak siswa untuk membuat makanan sehat dan bergizi. Nah, ini adalah program yang coba saya inspirasi dari peserta didik sendiri, yang coba saya cerna, saya diskusikan dengan ibu kepala sekolah dan diminta ibu kepala sekolah untuk ditindaklanjuti dan bisa didiskusikan dengan teman-teman yang lain. Nah, maka dari itu dari sini saya minta bantuan kepada teman-teman semua. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang mungkin ada yang ditanyakan. Monggo dapat tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait tentang ujian mungkin kita bisa memberikan penjelasan kepada anak-anak bahwa contoh makanan yang tinggi gula, misalnya seperti teh manis, marimas itu yang sering sekali dibeli anak-anak. Mungkin kita bisa memberikan contoh gambaran makanan-makanan apa saja yang mengandung tinggi gula. Jadi anak-anak itu bisa memilah-milah untuk membeli jajan. Dan juga anak-anak itu sering makan mie instan. Memang boleh, tapi tidak sering. Karena ya di sini adanya mie, bapak ibu gurunya sudah suka mie. Tapi untuk anak-anak tolong diberitahu bahwa boleh makan mie instan tapi tidak sering. Dan juga minuman-minuman serbuk itu sangat berbahaya. Mungkin hanya itu saja Pak Tanu ya. Mungkin nanti bisa anak-anak kelas 1 sampai kelas 6 kita beri penjelasan tentang bahayanya penyakit diabetes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bu Tuti yang telah memberikan tanggapannya bahwasannya mengingatkan peserta didik tentang penyakit diabetes. Memang benar yang dikatakan oleh Bu Tuti, makanan-makanan yang cepat saji atau minuman-minuman kemasan yang cepat saji seperti minuman-minuman yang dikonsumsi oleh anak-anak itu, sekarang anak-anak itu memang lebih suka minum minuman yang cepat saji karena anak-anak belum tahu
bahwasanya minuman tersebut itu bisa membahayakan tubuhnya di masa yang akan datang. Memang benar kita harus mengingatkan kepada peserta didik usia kelas 1 sampai kelas 6 dan tepat sekali melalui program ini nanti ada kelompok yang membuat seperti ini. Jadi dijelaskan kepada peserta didik, oh ini loh teman-teman, mungkin dengan kita mengurangi konsumsi minuman-minuman berkemasan, terutama mie instan yang cepat saji seperti itu dikurangi, itu akan mengurangi tentang diabetes. Terus terima kasih disampaikan kepada Bu Buti. Mungkin yang lain, Bu Eri, Bu Anis. Iya, memang tujuannya ini programnya 1 semester. Tapi kalau 1 semester saya programnya 3 bulan. 3 bulan. Nanti akan mencari informasi di terakhir selama 3 bulan itu kita selesai mempresentasikan hasil kerja seperti itu. Dan yang lain mungkin video. Kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu guru yang hadir di sini. Semoga program yang saya sampaikan ini nantinya dapat berjalan dengan lancar dan peserta didik dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan Bapak Ibu guru dapat mendampingi peserta didik dalam membuat program ini. Sebelumnya saya sudah mohon maaf apabila sudah mengganggu aktivitas Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri, semoga kita ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.